Kawaki. Pada sekali men. Satu cerita besar yang terjadi di episode 188 ini adalah tentang kebangkitan sang rival Kawaki. Cerita yang menarik karena akhirnya digambarkan alasan Garou ini menggunakan topeng itu. Masa lalu Kawaki kecil diambil oleh Jigen, namun ternyata membenci kelompok tersebut dan selalu ingin melepaskan dari jeratan karma. Nah, ada yang menarik di sini, Amado dan Kashin Koji sudah mengawasi bocah itu semenjak kecil. Dan yang relatif lagi, Koji pun mengawasi aksinya bertemu dengan putra Hokage itu. Pertanyaannya, kenapa karma Kawaki tiba-tiba bangkit? Oke, relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cerita menarik masa lalu Kawaki, bocah misterius, sosok yang akan berperan penting dalam era shinobi modern ini. Oke guys, kalau dahulu ada pepatah legend bilang seperti ini, bangun tidur ku terus mandi. Tapi kalau khususnya Kawaki, bangun tidur ku terus ngamuk. Cerita Kawaki dimulai dari sini. Nah, sebenarnya ada satu kebenaran yang sudah terungkap di sini, bahwa Garou yang dalam chapternya mengatakan, "Aku akan membalas perbuatanmu dahulu, Kawaki." Nah, ternyata di sini sudah terjawab jika wajah Garou dengan topeng itu karena ledakan karma milik Kawaki. Momen flashback di masa itu membuatnya mengingat betapa mengerikannya segel karma itu. Nah, yang menarik, di jalan cerita kali ini ada beberapa hal yang terjadi. Pertama adalah soal masa lalu. Nah, beberapa tahun lalu, kelompok Kara ini tengah mencari seorang wadah sampai akhirnya ia menemukan suatu bocah yang dirasa cocok mewarisi segel itu. Jujur kami sih juga respect dengan Jigen. Dia seorang villain, tapi rasa sopannya itu bisa diacungi jempol lah. Maybe next time kita akan bahas para villain atau Otsutsuki yang memiliki rasa hormat tinggi kepada sesama. Oke, back to Kawaki. Nah, sebenarnya orang ini tuh nggak jelas apa dia ayah kandung Kawaki atau bukan, tapi yang pasti Jigen mengatakan seperti ini. Mulai sekarang aku adalah ayahmu, Kawaki. Ini adalah awal mula pertama Jigen berinteraksi langsung dengan Kawaki itu, sampai akhirnya memberikannya karma yang dibenci oleh Kawaki. Dan kita tahu nih, Kawaki pada akhirnya begitu jengkel dengan Kara, begitupun dengan Jigen. Nah, inilah momen saat tim 7 terkejut. Kawaki langsung bangkit seperti orang yang kesurupan, bahkan ia bisa terbang guys. Sebenarnya ini adalah salah satu kekuatan khas dari seorang Otsutsuki. Lalu pertanyaannya, sebelum Konohamaru mendapatkan informasi yang berguna, tiba-tiba mereka ini kedatangan si pengacau. Ya, yang kedua ini adalah Garou. Oke, inilah pria bersumbu pendek yang dimaksud oleh Kashin Koji, di mana kedatangan Garou sendiri itu membuat semuanya jadi jelas jika Kawaki adalah wadah tersebut. Orang ini bakal meledakkan mereka dengan Sense Ninja itu. Nah, mohon penyerangan kali ini jelas membuat Kawaki sangat marah dan ia langsung melakukan manuver yang sangat cepat dan tiba-tiba menebas tubuh Garou. Inilah pertama kali kita diperlihatkan perubahan tubuh Kawaki menjadi senjata ninja itu. Menakjubkan. Memang belum berakhir sih pertempuran di antara mereka, tapi setidaknya nih dari pertikaian dan percakapan Garou, Konohamaru bisa menyimpulkan mengenai informasi penting orang-orang itu. Oke, yang ketiga adalah Kara. Sebuah organisasi yang memiliki kelompok orang-orang hebat, mereka berisikan inner serta outer, di mana orang seperti Garou atau bahkan Ao adalah anggota luar dari Kara sendiri. Namun pria seperti Kashin Koji yang mereka lawan kemarin adalah anggota inti Kara. Nah, cerita soal wadah ini memang relatif sekali dari urutan kejadiannya ketika balon udara itu jatuh dan mereka orang-orang Kara ingin kembali membawa Utsua tersebut. Dan tak diragukan lagi, bocah inilah yang dimaksud. Di sini, Konohamaru dalam petualangan panjangnya ini memiliki banyak sekali informasi berharga. Maybe next time kita akan bahas informasi apa aja sih yang didapatkan Konohamaru untuk Konoha sendiri. Karena datanya itu penting banget, meskipun ia menjadi bulan-bulanan kemarin, tapi tetap saja nih ada hal yang didapatkan oleh Sarutobi ini. Ya, informasi yang berharga. Nah, di sini juga terjadi soal konflik internal Kara, di mana sampai sekarang Kara sendiri itu bukanlah organisasi yang kompak bak seperti Akatsuki dahulu. Semua anggotanya itu seperti memiliki kepentingannya sendiri. Namun mereka tetap setia dan menghormati Jigen. Cerita kali ini adalah tentang Delta. Orang ini ngamuk karena tidak bisa diberikan peluang untuk mencari Kawaki. Nah, ditambah lagi, ia begitu membenci si Kashin Koji. Sepertinya baik Code atau bahkan Delta sama-sama membenci Koji guys. Sampai akhirnya dia sangat marah dan menendang meja makan Jigen.
Dan sama yang terjadi dengan chapternya, Jigen akhirnya mengganti meja makan tersebut dengan tempat yang baru. Dan kita tahu ini adalah salah satu kemampuan dari Sukuna Hikona. Maybe next time kita akan bahas soal ini. Oke, Delta pada akhirnya memang diberi izin sampai akhirnya dia berhasil mendatangi Kashin Koji. Nah yang menarik nih, ada beberapa perbincangannya dengan Kashin Koji sebelum akhirnya Delta akan terkejut karena akan melihat kejadian tak terduga itu. Delta melihat karma lain selain milik Kawaki. Anak itu, kenapa dia bisa memiliki segel karma? Ya kira-kira seperti itulah. Oke, yang keempat ini adalah tentang karma. Seperti Boruto biasanya yang tak sabaran, ia langsung bertanya dan menunjukkan segel itu. Kau juga memiliki segel ini di tangan kirimu kan? Sebenarnya apa ini? Kawaki langsung shock melihat itu dan mengatakan, karma? Kenapa kau memiliki segel itu? Sepertinya rasa penasaran Kawaki malah menjadi marah melihat ada karma lain. Kawaki ini merasa mereka adalah orang-orang dari kelompok Jigen itu, dan tentunya mereka adalah para pengejar. Nah orang ini memang dari tadi temperamental sekali. Mungkin kondisi psikologisnya di masa lalu membuatnya berperilaku seperti ini. Memang saat ini Kawaki akan langsung bertempur melawan Garou, tapi itu bukan sesuatu yang sulit buat pengguna karma. Yang menarik perhatian kita di episode nanti adalah Kawaki melawan tim 7. Masuk kita lagi-lagi adalah Konohamaru. Ya, peran Konohamaru memang sangat panjang dari pohon Shinju sampai ke karma ini. Dari misi yang akan mereka hadapi sudah bukan sembarangan lagi karena menjadi rank S. Dan kita tahu ini sudah sangat berbahaya, levelnya adalah Jonin. Oke, cerita mendatang adalah kisah tentang resonansi. Disinilah cerita ini kita akan melihat evolusi dari tangan Kawaki tersebut untuk beberapa bentuk penyerangan, bahkan karmanya dengan Boruto. Dengan kondisi seperti itu, dia bahkan bisa menghancurkan satu tangan milik Garou. Dan ketika Garou menembakkan bola api itu, Kawaki dengan karma ini bisa menyerapnya. Bahkan pada akhirnya, boom, Kawaki menghancurkan setengah tubuh Garou. Nah di sini nanti nih, dampak dari ledakan itu sampai membuat tim 7 ini begitu takjub. Ini adalah cerita tentang pertama kali Boruto dan tim 7 melihat ada pengguna segel yang sudah bisa mahir dengan kemampuan menakjubkan itu. Kita jadi udah nggak sabar nih, bagaimana kelanjutan dan ledakan yang ditimbulkan oleh Kawaki ini. Oke, jika kita sedikit melihat ke chapternya ke depan, bahwa cerita Boruto ini semakin lebih kompleks lagi kalau sudah memasuki kisah dari Kawaki. Karena orang yang terlibat adalah para villain kelas tinggi, salah satunya adalah bos Kara sendiri, dia adalah Jigen. Oke, maybe next time kita juga akan bahas mengenai pria satu ini. Nah, di atas tadi adalah beberapa aksi yang terjadi dalam momen terbangunnya Kawaki dan langsung ngamuk kepada para shinobi Konoha sendiri. Sebelum akhirnya datanglah si pengacau bernama Garou. Next pasti akan lebih sengit lagi. So guys, itulah tadi cerita menarik mengenai masa lalu Kawaki, bocah misterius, sosok yang akan berperan penting dalam era shinobi modern ini. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.